Pembangunan infrastruktur transportasi tak hanya menghubungkan sejumlah daerah yang menguntungkan secara ekonomi, tapi dituntut pula dalam meningkatkan pelayanan. Dan hingga kini pemerintah terus berupaya mencari moda transportasi yang tidak hanya aman, namun kenyamanan juga menjadi faktor yang turut menentukan. Selain itu, moda transportasi ini nantinya juga diharapkan mampu mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Dalam rencana induk perkeretaapian nasional, tidak hanya memperkuat jaringan pelayanan peningkatan kebutuhan, namun juga mampu mewujudkan pelayanan kereta api yang terpadu. Dan semakin meningkatnya jumlah pengguna kereta api, kesiapan yang sangat penting adalah pada peralatan sinyal pengatur jalur kereta api, di mana saat ini yang ada di stasiun 50%-nya masih menggunakan sistem manual mekanik. Ristek sangat concern untuk memfasilitasi dari pengembangan produknya, dan perhubungan nanti akan membantu memfasilitasi dalam hal implementasi di dalam sistem yang ada. Jadi itu satu hal yang secara nasional akan sangat bagus, sehingga ini sebagai suatu model dari kerjasama mengarah kepada penguatan sistem inovasi nasional. Kemampuan penguasaan teknologi yang terkait dengan persinyalan kita kuasain sendiri, sehingga kedepannya dikala perkeretaapian kita membutuhkan produk-produk dalam negeri, maka industri kita sudah siap. Jadi kita mengharapkan SDM kita mampu untuk memproduksi produk-produk yang dibutuhkan dalam negeri dengan kemampuan sendiri. Jadi kemandirian di dalam teknologi dan kemandirian di dalam memproduksi produk-produk yang dibutuhkan itulah yang kami harapkan. Saat ini dengan semangat ingin mengurangi ketergantungan dari luar negeri, kini persinyalan kereta api telah menggunakan sistem interlocking elektronik yang dikembangkan oleh PT LEN, yakni berupa Computer Based Interlocking atau CBI. Pada saat ini sudah berhasil dikembangkan prototipe simulator Computer Based Interlocking. Nah, nanti ke depan setelah Computer Based simulator sistem interlocking ini berhasil, nanti kita lakukan uji coba, dan kemudian ke depannya nanti harapannya setelah uji coba bisa digunakan di sistem persinyalan kereta api yang sesungguhnya. Jadi teknologi CBI ini semacam otak yang mengendalikan perangkat-perangkat luar yang ada di sistem persinyalan kereta api, seperti lampu LED, kemudian poin mesin yang mengendalikan perpindahan kereta dari satu rel ke rel lainnya. Jadi dengan sistem yang terhubung dengan kondisi yang luar, maka computer based interlocking ini bisa melihat bagaimana seharusnya kereta api masuk atau tidak dengan berikan sinyal kepada lampu LED yang ada di sistem persinyalan kereta api. Jadi pada intinya menghubungkan peralatan indoor dengan peralatan outdoor yang tertuang di dalam sistem persinyalan kereta api. Prototipe CBI yang tengah dikembangkan ini targetnya di tahun 2011 akan diuji cobakan, sehingga dengan sistem CBI akan menambah tingkat keamanan perjalanan kereta api, juga proses yang lebih cepat sehingga pengaturannya juga menjadi lebih cepat. CBI yang kita kembangkan itu bisa diharapkan menjadi pengganti atau alternatif dari CBI yang selama ini dibeli dari luar negeri. Di tahun-tahun sebelumnya, CBI yang kita beli dari luar negeri itu akan menyebabkan ketergantungan kita ke vendor luar menjadi tinggi, biaya pembangunan sistem persinyalan menjadi mahal, sehingga proses pembangunan kereta api menjadi terhambat. Nah, dengan adanya CBI yang kita kembangkan sendiri, maka diharapkan pemerintah punya alternatif produk dalam negeri yang bisa mereduce biaya pembangunan dan sekaligus melepaskan ketergantungan dari vendor luar. Itu yang kita harapkan dari pengembangan CBI. Dalam misinya yang terus dikembangkan, di mana kereta api sebagai angkutan publik, tulang punggung dan pelopor pelayanan terpadu, persinyalan yang tengah dikembangkan tidak hanya handal, mudah perawatan, dan yang utama diutamakan produksi dilakukan oleh anak bangsa, sehingga sistem transportasi massal menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Yang baru di Metro TV.
Talk Indonesia setiap minggu jam 9 pagi 8-11, Senin hingga Jumat jam 8 pagi. Journalist on duty setiap Rabu jam setengah 9 malam.